Halo teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, good morning, good day, and good afternoon for you all. Okay, this meeting we want to discuss about our material adjective from our lesson introduction to controversial grammar. Today or this time I want to explain you about the adjective sometimes by Indonesian language and English language. Okay, the first I speak English, speak Indonesian language to explain you to understand about adjective. Baik teman-teman, hari ini kita belajar adjektif ya dari bagian dari part of the speech. Kita lihat sama-sama di sini pengertian adjektif, jenis adjektif, contoh dan fungsi adjektif. Adjektif atau kata sifat dalam bahasa Indonesia merupakan bagian dari part of the speech yang sangat penting. Karena adjektif biasanya digunakan untuk membatasi noun atau kata benda dan pronoun kata ganti yang bersifat umum. Berikut akan dipaparkan pengertian, kemudian jenis, contoh dan fungsi adjektif. Yang pertama, kita akan melihat pengertian dari adjektif. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi kata ganti atau disebut pronoun atau kata benda disebut noun yang masih general, yang masih umum. Pemakai adjektif dapat dicontohkan dengan frase di bawah ini. Jadi sebelum kita melihat contoh, jadi adjektif ini atau kata sifat ini adalah kata yang berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau membatasi, baik itu kata ganti maupun kata benda yang masih umum. Jadi kata benda yang masih umum, kemudian pronoun yang masih umum, nah itu akan dijelaskan, akan digambarkan, akan dibatasi oleh kata sifat atau disebut adjektif. Kita lihat contoh di bawah ini. Ya. Pertama ada car, itu umum. Kita tidak tahu ini mobil yang mana, ya. Masih umum sekali. Begitu orang sebut mobil, kita masih bingung. Nah, dia memfungsinya akan menggambarkan, menjelaskan ini mobil yang mana. Mulai dispesifikkan yaitu black car, berarti mobil hitam. Sudah mulai ada spesifiknya. Oh, ternyata mobil hitam. Ya, kemudian fancy black car. Nah, lebih spesifik lagi. Oh, ternyata ada lagi mobil yang apa ya, menarik gitu ya, menarik gitu. Kemudian lebih spesifik lagi dan sangat jelas dan sangat konkret. Ternyata mobil sport hitam yang sangat menarik. Jadi dia apa? Jadi ada black di situ, ya. Kemudian ada funny di situ. Nah, sehingga dia akan menjelaskan bahwa mobil itu akan lebih jelas. Kita lihat di bawah ini. Ketika seorang menyebut car, kita belum tahu seperti apa mobil yang dimaksud. Karena masih terlalu umum, namun dengan menambahkan adjektif seperti funny, black, dan sport, mobil menjadi spesifik dan mudah dikenali. Dalam hal ini, semakin banyak adjektif yang disematkan, semakin spesifik noun yang dimaksud. Jadi, adjektif dipakai untuk memberikan batasan noun atau pronoun yang masih umum, ya, seperti contoh yang di atas tadi, ya. Kita lihat contoh yang di atas tadi. Kemudian
selanjutnya tadi pengertian adjektif, kemudian jenis adjektif, teman-teman ya. Berikut jenis dan contoh adjektif dalam bahasa Inggris. Jenisnya ya. Contoh jenis yang pertama adalah descriptive noun. Jadi deskriptif adjektif adalah adjektif yang menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Ya. Jadi deskriptif adjektif, kita ulangi lagi, adalah yaitu menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun. Jadi dia menggambarkan atau menjelaskan keadaan noun. Artinya descriptive noun, mendeskriptifkan noun tersebut atau pronoun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, bau, rasa, dan sebagainya. Polanya adalah casi at pasoco, ya. Harus disusun dengan urut, ya. Disusun dengan urut. Yang pertama adalah karakter dan quality. Ya, itu yang pertama. Yang ca adalah karakter, ku adalah quality. Nah, jadi polanya tadi adalah caku si ati pasako. Nah, itu yang harus disusun dengan urut seperti karakter dan quality. Nah, ini karakternya ya, kind, friendly, humble, arrogant, careful, helpful, lazy, beautiful, pretty, handsome, smart, brilliant, bad, and ugly, dan lain-lain. Ya, itu adalah karakter atau quality daripada yang diberikan kepada noun nanti, ya, bersifat quality. Ini quality. Kemudian yang kedua adalah size, ya. Yang kedua adalah size. Size itu ya ukuran. Di sini kalau yang size adalah ada small, ada big, ada short, ada long, ada how, ada high, ada tall, ada short, ada thin, thick, narrow, wide, near, far, dan lain-lain. Ya. Jadi yang pertama tadi ada karakter quality, yang kedua ada size, ya, ukuran. Kemudian yang ketiga dan keempat ada age dan temperature, ya. Young, ya, old, ancient, kemudian modern, kemudian warm, hot, cold, dan lain-lain, ya. Jadi kalau descriptive noun itu ada beberapa macam tadi, ya. Ada karakter, quality, size, age, temperature. Kemudian yang selanjutnya adalah masih di descriptive noun adalah participle, verb ing maupun verb ing ataupun verb bentuk ketiga. Ada boring, ada bored, ada feeling, ada tired, ada confused, ada confused, interested, ada interested, ya, yang menjadi. Kemudian yang satu adalah safe, ada core, ada off, ada ova, ada secure, ada string, ada shelter. Jadi safe, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah color, ya. Kalau kita balik lagi tadi ada yang terakhir ada shape, ada color, dan terakhir adalah color. Jadi untuk dalam menjelaskan descriptive noun. Oke. Yang color ada black, ada white, ada blue, ada green, ada crimson, ada purple, ada yellowish, ada red, dan seterusnya, ya. Kemudian contohnya. Contoh yang pertama. A handsome, tall, young, smelling with man to let out the abandoned house. Her small road pink fish. Kemudian a voluble old good words. A sympathetic, beautiful young English teacher. Oke. Kemudian kalau yang pertama tadi ada descriptive noun, yang kedua adalah limiting adjective.
Oke. Limiting adjective. Atau limiting adjective adalah adjektif yang mempersempit atau membatasi noun atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan, jenisnya, dan sebagainya. Limiting adjective dikelompokkan menjadi 8 bagian. Limiting adjective menjadi 8 bagian. Yang pertama adalah possessive adjective. Ya. Possessive adjective. Possessive adjektif adalah adjektif kepemilikan yang harus diikuti oleh noun. Kalau contohnya di sini adalah my pleasure, your sauce, your play, our team, ya. Nah, seperti itu contoh-contohnya, ya. Untuk yang possessive adjektif. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 2. Tadi ada 8 limiting adjective. Yang nomor 2 adalah possessive proper adjective. Possessive proper adjective adalah kepemilikan yang menggunakan noun sebagai adjektifnya. Berikut adalah cara penggunaannya. Possessive noun. Singular noun, the girl. Possessive formnya adalah the girls. Tambahkan apostrophe dan s. Kemudian Tom pada singular noun, kata benda tunggal. Ya, contoh the girls book is on the table. Oke. Jadi possessive formnya itu ditambahkan koma di atas atau apostrophe dan juga ditambah s. Nah, itu yang nomor 2 tentang limiting adjective. Yang nomor 2 adalah possessive proper adjective. Nah, kemudian selanjutnya, ya. Nah, ini ada catatan. Sebelum yang nomor 4 ini masih ada catatan, ya. Sebelum nomor 3 ada catatan di sini. Ada tambahan, ya, bahwa tambahkan koma di atas dan s pada plural noun, pada kata jamak noun yang tidak berakhiran s. The men's books are on the table. Itu, ya, seperti itu. Jadi books-nya itu ditambah kalau untuk yang plural, asal dengan catatan tidak berakhir dengan s. Oke. Yang ketiga, limiting adjective adalah demonstrative adjective. Nah, kalau kita lihat demonstrative adjective adalah kata tunjuk yang diikuti oleh noun. Jadi, kata tunjuk yang diikuti oleh noun itu disebut demonstrative adjective. Kita lihat contohnya. Ya, tadi diikuti katanya mana? Kata tunjuk yang diikuti oleh noun. Kata tunjuk ini ada this, ada that, ada this, ada those. Jadi kalau yang this itu singular uncountable noun, that singular uncountable noun, ya. Nah, demonstratif adjektifnya gimana? Nah, ini bentuknya. This house is mine. This ink is blue. Ya. Kemudian that car is her. That water is rather hot. Kemudian yang plural, I read this book. Ya, kemudian those people helped with me yesterday. Ya. Nah, itu orang-orang yang telah menolong saya kemarin. Itu, ya, yang terakhir. Jadi demonstratif adjektif bentuknya itu seperti ini. Gitu, ya. Jadi seperti ini, bentuknya seperti ini. Kemudian yang keempat adalah artikel adjektif, teman-teman, ya. Selanjutnya adalah artikel adjektif. Kita lihat, artikel adjektif adalah kata sandang yang diletakkan di depan noun, ya. Sekali lagi, artikel adjektif adalah kata sandang yang diletakkan di depan noun, ya. Adapun rombongan artikelnya, yang pertama e dan n
atau a dengan an. Atau en digunakan untuk singular noun atau kata benda tunggal yang masih bersifat umum, belum jelas, gitu ya. Bersifat umum belum jelas. Ya, contoh, baseball is round. Yang dimaksud di sini adalah bola base secara umum, ya. Kemudian yang kedua ada I saw a boy in the street. Kita tidak tahu anak laki-laki yang mana yang dimaksud, ya. Tidak tahu, kita tidak dapat dijelaskan. Nah, itu ya yang pertama, artikel a boy. Kemudian ada lagi penggunaan artikel dan n ini sering membingungkan para pembelajar bahasa Inggris, khususnya pemula, oleh karena itulah mempelajari penggunaannya berikut. Kita lihat sama-sama teman-teman ya. Penggunaannya kita lihat sama-sama. Ini dia penggunaannya ya. Ada untuk kata-kata dengan suara konsonan, sedangkan n untuk kata-kata yang suara vokal. Jadi pemakaian artikel dan n bukan didasarkan pada tulisan kata, melainkan suara atau pengucapan kata. Contoh ya, a house, an hour, an umbrella, ya. A house, an hour, an university, dan seterusnya ya. Jadi kalau ada penjelasannya di bawah itu mengatakan bahwa untuk kata-kata yang merupakan singkatan, penggunaan artikel dan n ditentukan dari perlapasan huruf pertamanya. Contoh, flat, ya, empty, kemudian short, fifth. Nah, seperti itu. Jika kata-kata yang mempunyai bunyi awal vokal tersebut didahului oleh kata lain yang memiliki bunyi konsonan, maka penentunya adalah kata yang di depannya, yaitu contoh umbrella, ya, a wheel, an horse, ya. Nah, jadi dia betul-betul artikelnya adalah antara dengan n yang bisa digunakan dalam membuat artikel. Kemudian yang selanjutnya adalah the. Nah, the, artikel the dapat digunakan untuk kata benda yang singular atau plural maupun uncountable noun, ya, atau artikel digolongkan ke dalam definitive artikel, kata sandang yang jelas, karena telah mengandung arti ini, itu, tersebut, tadi, yang dimaksud. Dengan kata lain, benda yang dimaksud sudah jelas tentunya. Yang perlu diperhatikan di dalam penggunaan artikel yang the sendiri, ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya adalah I know the man, ya. Pembicaraan dan pendengar paham secara pasti orang yang dimaksud. I know the man, ya. Nah, kemudian ada the earth is round, menggunakan artikel dikarenakan bumi hanya ada satu. Nah, menggunakan artikel dikarenakan bumi hanya satu. Jadi artinya artikel ini menjelaskan benda yang belum jelas. Karena bumi hanya satu-satunya, maka dia langsung otomatis bahwa bumi itulah yang dimaksud dibicarakan, ya. Maka dia kemudian pembicaraan yang pertama tadi adalah pendengaran, mungkin paham loh gimana ya. Nah, jadi diharapkan bisa dimengerti ya, artikel the ini gunanya untuk memastikan bahwa ini betul-betul. Nah, gitu. Kalau tadi no man, ya, no man, tapi ketika the man berarti memang betul-betul man yang dihadapi dia. Kemudian juga sama ya, ini kenapa jadi sentence, karena biar lebih lebih mudah ya dalam kita memahami daripada artikel tersebut.
Kemudian selanjutnya ya, ya, dikatakan bahwa meskipun artikel bisa digunakan pada kata-kata singular dan plural dan uncountable, tetap mempunyai aturan dan dalam penggunaannya, sebab ada kata-kata tertentu yang tidak boleh memakai the, dan di bawah ini merupakan ringkasan yang dapat dipakai sebagai pedoman dan penggunaannya. Itu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat lagi tadi dengan use the with, ada the river, ada plural. Kemudian ada don't use the with, ada singular like here ya. Ada lagi the mountain, ada mount ya, dan sebagainya. Banyak sekali yang dibahas dalam tema-tema ini. Kemudian ya, kita lihat di beberapa baca ada original number, ada experts, ada contain, the country ya, ada country, the purposes by the noun, dan seterusnya ya. Kemudian noun ini ya, yang satu lagi adalah yang kelima adalah exclamatory adjective. Bagaimana exclamatory adjective? Kita lihat contohnya. Exclamatory adjective adalah adjektif yang digunakan dalam berseru. Jadi polanya ada what plus i atau n plus noun atau pronoun, gitu ya. Jadi what plus i atau n, noun atau pronoun tadi adalah subjek dan verb. Jadi seperti itu polanya. Contohnya, the student is bright, he can solve the difficult problem ya. What a brick boy ya, apa yang diberi oleh boy. The student is, berapa pandainya, betapa pandainya dia, gitu ya, pandainya dia, seperti itu. Kemudian ya, kalau penjelasannya, see he received the reward for the studying, or for C, it will the cover all the tuition during the study. Flag part from the university, that grant is then they are living the expensive ya. Itu yang exclamator adjektif ya, exclamator adjektif. Kemudian yang keenam adalah interrogatif adjektif. Jadi interrogatif adjektif adalah adjektif yang digunakan untuk bertanya kepada anggotanya. Interrogatif adalah adjektif yang digunakan untuk bertanya ya. Anggotanya tadi apa maksudnya itu? Kata-kata yang untuk ditanyakan itu diantaranya what tambah noun, which tambah noun, kemudian would tambah and itu adalah noun, interrogative noun. Contohnya, what time is it ya. Kemudian which book are you reading ya. Kemudian which whose house you want to break ya, to get. Jadi yang berikutnya adalah interrogatif adjektif. Nah, ini bentuknya nanti semuanya nanti dibuat contohnya. Kemudian ada lagi numeral adjektif. Numeral adjektif adalah bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjektif. Jadi numeral adjektif adalah bilangan atau hitungan yang difungsikan sebagai adjektif. Adapun contoh ya, contohnya adalah ada cardinal number, ada ordinal number. Kalau cardinal number
number itu adalah ada 1, 2, 3 ya, pola cardinal number plus noun. Contoh 1 year, 2 year, dan seterusnya ya. Tidak ada cardinal number, ada ordinal number. Kemudian yang ketiga ada multi ya, ada multi. Tadi ada original number. Nah, tadi ada cardinal number, ada original number. Kalau original number dia sebalikannya, ada first, ada second, ada third, ada fourth, dan seterusnya. Kemudian polanya ada the ordinal number plus noun. Contoh the first line, the fifth edition, the seventh future. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah ada cardinal number, tapi sebelum cardinal number tadi ada original number. Jadi anggotanya itu ya, atau contohnya ada seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu ada multi ya. Kita lihat. Nah, ada multiplication ya. Ada anggotanya, ada single, double ya. Itu jarang ya digunakan. Tapi harus kita ketahui ya. Nah, multiplication ada single, the double, the triple. Contohnya single room, single process ya. Nah, kemudian contohnya lagi adalah two-fold increase, therefore rise. Ya. Itu ada fire dan door frame, ada doors ya. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah adjective indefinite quality. Nah, indefinite quality adalah jumlah tak jelas yang difungsikan sebagai adjektif. Jumlah tidak jelas sebagai adjektif. Contoh banyak ya, ada many dan plural. Many mistake. Kemudian ya, adjective indefinite quality. Indefinite quality adalah jumlah tak jelas yang difungsikan sebagai adjektif. Contoh many plural, many mistake ya. Kemudian athlete dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang terakhir tentang descriptive noun, ada 8 fungsi tadi ya. Silakan nanti dilihat kembali. Kemudian selanjutnya teman-teman nanti dilihat contohnya ya. Ada catatan ya. Verb ya dan little tampak ia menunjukkan kelangkaan atau ketidakadaan dan hampir mempunyai arti negatif. Few lebih sedikit daripada a few, dan little lebih sedikit daripada a little contohnya ya. The worst little time for the consultation, hampir tidak ada waktu untuk berkonsultasi. Karena ada few town ya, jarang sekali ada, sedikit sekali kota yang memiliki pohon-pohon memiliki pohon-pohon rindang. Selain memiliki arti beberapa atau sebagian, some bisa diartikan sekedar, khususnya dalam kalimat tanya yang mengharapkan jawaban ya. They bought some honey, mereka membeli sekedar madu. Mereka membeli sekedar madu. Oke, itu contohnya. Kemudian ada contohnya, the majority menggunakan singular verb ya. Mayoritas dia menggunakan singular verb. Ada is, ada was ya. Contohnya a majority of the 200 points was enough to win ya. Jadi ada dua, ada apa, ada kalimat yang masuk, kemudian ada juga yang tidak dimasukkan walaupun dalam materi ini ada. Kemudian ya, sudah semua.
Baik, ya. Kita lihat contohnya ada dengan of, ya, many of, specific noun, my books, ya, are written in English. Nah, itu contohnya. Ya, identifikasi quality dengan hanya digunakan ketika noun yang dijelaskan telah jelas. Specific nounnya contohnya my books, your book, this book, this, dan yang lainnya. Jadi dan nounnya dikatakan jelas ketika diikuti oleh noun itu sendiri, ya, diikuti oleh yang lain. Nah, yang pertama adalah possessive dan possessive proper noun, kepemilikan. Kemudian di sini ada contohnya the my, our, their, John's, Jagger, the man. Kemudian yang ke nomor 2 adalah demonstrative adjective. Demonstrative seperti tadi ada this, that, the house, ya. Kemudian ada lagi, ya, possessive proper adjective. Contohnya ada my, our, dan seterusnya, ya. Kemudian ada lagi demonstrative adjective, ya, demonstrative adjective. Itu ada contohnya this, that. Kemudian definitive adjective the, ya, definitive adjective adalah the. Nah, itu jenis dan pengertian daripada adjektif. Kemudian ini yang terakhir, ya, yang terakhir sekali adalah secara fungsi adjektif. Jadi walaupun nanti teman-teman tahu semua, tapi kita harus ketahui dulu, ya, fungsi daripada adjektif ini. Jadi secara garis besar, fungsi adjektif dalam bahasa Inggris adalah sebagai satu subjektif complement atau penjelas subjek. Itu fungsinya yang pertama. Ya, yang pertama fungsinya adalah subjective complement, yang artinya penjelas subjek. Contoh, his idea is brilliant. Ya, menjelaskan, ya, apa yang brilian, ya, apa yang bagus, brilian. Kita adalah idenya. Kemudian yang kedua, fungsi adjektif adalah adjective complement, artinya penjelas objek. Ya, let's make it possible. Ya, mari buatlah dia mungkin. Seperti itu, ya. Penjelas objeknya dijelasin. Make it the possible, ya, mungkin. Kemudian yang ketiga, fungsi adjektif adalah modifier of noun phrase. Penjelas noun phrase, ya. Menjelaskan noun phrase sehingga dijelasin, menjadikan dia menjadi noun phrase, dimodifikasi. Kemudian yang keempat adalah head of adjective phrase, inti adjective phrase-nya, inti adjective phrase, ya, completely new, ya. Jadi dia sebagai kepalanya adjective phrase, ya, inti adjective phrase, ya, artinya gitu. Kemudian ini yang terakhir, ya, dari materi adjektif ini. Jadi yang terakhir adalah comparison degrees atau perbandingan. Itu sudah ada superlatif, ada positif, ada komparatif, superlatif, dan positif. Jadi ini yang kelima tentang sifat daripada adjektif. Nah, itu saja teman-teman berkaitan dengan adjektif ini. Nanti mohon teman-teman buka kembali. Tugasnya teman-teman semuanya adalah membuat contoh-contoh yang ada di dalam materi tadi. Dibuatkan contoh dalam kalimat dengan kalimat Anda sendiri, menggunakan dari bagian-bagian dari pronoun yang barusan dijelaskan. Sehingga betul-betul nanti Anda bisa dan paham dengan Anda membuat contoh. Anda cari contohnya di buku, Anda cari pengertiannya, kemudian dibuat, kemudian diletakkan di dalam tugas seperti biasa, ya. Nah, nanti ini, ya, videonya akan saya kirimkan untuk pembelajaran hari ini, ya. Terima kasih, ya, atas perhatiannya, ya. Mohon maaf segala kekurangan atas materi materi adjektif ini, ya, materi adjektif
baik itu jenisnya, contohnya maupun fungsinya, adjektif. Jadi tolong masing-masing itu semua yang ada adjektifnya silakan dibuat contohnya, kemudian dikumpulkan seperti biasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.